Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Armansyah dari kelas 11 IPA 6. Perbedaan negara kesatuan dan negara federal. Dalam konsep teori modern, pembagian bentuk negara di dunia terdiri atas negara kesatuan dan negara federal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Yang pertama, perbedaan menurut wilayah dan negara. Di negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen. Yang kedua, perbedaan membuat undang-undang. Dalam konsep negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembuatan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentuk tergantung pada pemerintah pusat. Yang ketiga, perbedaan menurut hubungan struktural. Di dalam negara kesatuan, desentralisasi atau sentralisasi amat ditentukan oleh cara atau sistem yang dipilih oleh pemerintah nasional. Dalam sistem federal, peran negara bagian yang sangat besar, kekuasaan menjalankan pemerintah berada di tangan negara bagian. Pemerintah federal menerima pelimpah kekuasaan dan wewenang dari negara bagian. Yang keempat, perbedaan kekuasaan pemerintah pusat. Di negara kesatuan tetap berada di dalam pusat serta pemerintahan pusat mempunyai wewenang dalam membuat keputusan bersama. Di negara federal, sebagian besar kekuasaan kecuali kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan urusan internasional didelegasikan pada pemerintah daerah atau provinsi. Yang kelima, perbedaan pembagian kekuasaan. Negara kesatuan, kekuasaan asli negara berasal dan berada pada pusat yang sebagian diserahkan kepada daerah dalam negara kesatuan. Negara federal, kekuasaan asli negara berasal dan negara bagian yang sebagian diserahkan ke negara serikat. Yang keenam, perbedaan sistem peradilan. Sistem peradilan negara kesatuan adalah sesuai dengan undang-undang yang membutuhkan lembaga peradilan untuk mengawasi berjalannya hukum. Sistem peradilan negara federal adalah semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh ketua pengadilan federal dan difasilitasi pelaksanaannya secara administrasi secara prinsipal register. Yang ketujuh, perbedaan pembentukan negara. Pembentukan negara kesatuan adalah bersifat unitarisme yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh. Pembentukan negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Yang kedelapan, perbedaan konstitusi negara. Pemerintah negara kesatuan terkadang ada yang memiliki konstitusi ataupun tidak memiliki konstitusi. Pemerintah negara federal harus memiliki suatu konstitusi. Yang kesembilan, perbedaan sistem pemerintahannya. Pemerintahan negara kesatuan mempunyai satu pemerintahan yang disebut dengan pemerintah pusat. Pada pemerintah negara federal, pemerintah pusatnya mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian. Yang ke-10, perbedaan konstitusi negara. Pada negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Di negara federal, masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat. Yang ke-11, perbedaan menurut kebijakan. Pada pemerintah negara kesatuan, meskipun bukanlah praktek secara umum, namun satu negara atau daerah yang independen harus mendapat izin dari pemerintah pusat. Pemerintah negara federal, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat membentuk sebuah kesepakatan untuk dijalankan bersama-sama. 12. Perbedaan menurut kedaulatan. Kedaulatan di negara kesatuan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada negara federal, kedaulatan berasal dari negara bagian, di mana bagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. 13. Perbedaan menurut lembaga-lembaga negara. 14. Perbedaan pertanggungjawaban pemerintah. Negara kesatuan tetap berada di dalam pusat serta pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam membuat keputusan sementara. Di negara federal, sebagian besar kekuasaan kecuali kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan urusan internasional didelegasikan pada pemerintah daerah atau provinsi.
15. Perbedaan menurut pembagian kedaulatan. Biasanya pada kedua negara tersebut kedaulatan ada pada pusat, jadi dapat dikatakan ada persamaan. Tetapi meskipun demikian, kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat pada negara kesatuan yang didesentralisir lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat negara federal. Yang terakhir ada perbedaan kepala negara. Pada negara kesatuan hanya presiden yang berwenang mengatur hukum. Di negara federal, presiden berwenang mengatur hukum negara, sedangkan kepala daerah untuk daerah sendiri. Itulah penjelasan singkat tentang perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal. Saya Arif Firmansyah, kelas 11 IPA 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.